Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah muslim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hadat Allah yang rahmat hidayah dan taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, mudah kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerbu alamin seperti biasa sebelum kita mulai. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususnya untuk kemarin Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali wa sahiban Nabi Muhammad sempat usul boleh anu baik wa Muhammad wa jadi ini akhirah siril Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin usul sadri. Bisri amri wa qala lisani wa qala subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Ya, halaman 334 sebenarnya. Ya, kemarin baru sedikit sih. Kita ngebahas masih di dalam hadis ke-15 yang mana hadisnya tuh man kana kata Rasulullah man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan al yasmut. Ya, ini ngomongin masalah enggak banyak ngomong. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka di falyaqul katakanlah hal-hal yang baik aja. Kalau enggak mampu ngomong yang baik-baik mendingan diem gitu. Wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jaruh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tetangga. Waman kana yu'minu billahi wal akhir fa yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakan tamu. Begitu. Kemarin sampai sekarang itu hadisnya yang kita bahas di bab ini. Halaman 334. Ya. Qad waroda ada tuh ya paling atas. Ada 334. Waqad waroda anna istiqomatan lisani min hisal iman. Waqad dan sesungguhnya dimaksud atau diinginkan bahwa sesungguhnya istiqomah konsistennya lidah min hisal iman itu termasuk bagian daripada perkara iman. Ya, lidah yang istiqomah yang benar ya kama fil musnad. Seperti dalam musnad Ahmad dikatakan Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidaklah istiqomah atau konsisten imannya seorang hamba sampai dia mampu mengistiqomahkan hatinya. Wa yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Gak akan pernah bisa istiqomah hati kalau gak istiqomah lidahnya gitu. Wa kharaja Tabrani min hadisin Anas, kemarin sampai situ kan. Dan telah mengeluarkan Tabrani min hadisin Anas dari hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yablughu 'abdul haqiqatul iman. Orang tidak akan pernah sampai kepada hakikat keimanan, iman yang sebenar-benarnya iman, hatta yahzina minal lisani, sampai dia bisa menjaga lidahnya. Ya, kalau orang yang imannya benar pasti dia akan sangat menjaga lidahnya. Ya, mikir sebelum ngomong. Ya, jangan ngomong baru mikir. Itu kata Ari kan gitu. Orang pintar mikir dulu baru ngomong. Orang bodoh ngomong baru mikir. Udah terlanjur. Ya. Di bawahnya itu ada an Abdullah ibni Amr ibni As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man somata naja. Siapa yang diem dia selamat gitu. Ya, banyak diem selamat itu. Tapi ada juga orang banyak diem tapi dengki isinya kan gitu. Ini juga salah, diem tapi dengki aja gitu. Ya. Lalu halaman selanjutnya 338.
5 itu. Wa fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula sesungguhnya seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, ya dia ngomong dengan satu kalimat yang Allah redha dengan kalimat itu, la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, ya la yulki laha balan, Allah enggak akan mikir-mikir lagi, ya yarfa'ullahu biha derajat, Allah akan angkat dengannya derajatnya. Ya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sidqillah ayuqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang yang bicara dengan kalimat yang membuat Allah marah, ya Allah nggak peduli lagi, pasti dimasukin ke neraka jahanam. Jadi ada kata-kata yang bisa keluar itu Allah redha, itu membuat kita bisa masuk surga, bisa dapat derajat yang tinggi. Makanya kalau ngomong yang sesuatu yang penuh hikmah, ngomong yang Allah senang kita ngomong itu tinggi derajat kita. Tapi kalau kita ada omongan kita yang sebenarnya omongan itu bisa bikin murka Allah untuk neraka gitu, makanya jangan sembarangan ngomong. Ya, dari wa kharaja Imam Ahmad min hadis Sulaiman ibn Suhaib an ummihi qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi Muhammad menyatakan inna rajulan la yadamu minal jannah, sesungguhnya seorang laki-laki ya benar-benar dia sudah mendekati surga nih, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai hingga antara orang itu dengan surga tinggal sezira', sejengkal, segini, selengan. Zira' lengan apa jengkal? Ada dibuka lagi. Ya, kemarin habis belajar tentang anggota tubuh. Sampai dalam perut kita ngomongin aja. Zira' apa? Anfun, uzun. Kemarin taruh terbalik. Hidung. Ya, zira' lengan. Ya. Lengannya siapa ya? Lengan apa? Jengkal. Hasta. Hasta kan? Hasta apaan? Zira lengan sini ya. Nah ini lengan ya. Zira nih dari sini satu lengan, bukan nih. Ini apa? Tepak, hasta. Ya itu bahasa Arab dulu. Ya. Kalau kita sekarang mainannya sentimeter. Ya. Padahal jarak antara dia dengan surga tinggal hitungannya satu lengan 40 cm kali deh. Itu udah deket banget sama surga. Orang lagi mau masuk surga gitu. Fayatakallamu kalimatin, lalu dia ngomong dengan satu kata-kata, fayataba'adu minha ada min sona'a gitu. Ya. Lalu dia dijauhkan dari kata-katanya itu dari surga. Min sona'a apa? Itu. Sonun. Apa? Artinya. Jadi kalau orang ngomong, ya maksudnya sebenarnya udah dekat banget sama surga, tapi ada kata-katanya yang membuat Allah marah, langsung dijauh dari neraka. Ini ya kita mesti renungin lagi. Ketemu lu sana nama kota ya, ini kalau Nabi ngomongnya Son'a itu kan apa nih bahasa sekarang ya, ibu kotanya Yaman. Maka dia dijauhkan dari surga lebih jauh daripada Yaman gitu. Ini maksudnya Nabi dia lagi di Madinah sih ya. Jauh banget tuh. Ini kan Nabi ngomongnya di Madinah, dari Mekah ke Yaman kan jauh. Jadi tadinya cuma tinggal deket banget sama surga, karena ngomong nggak benar, dijauhkan sampai segitu jauhnya dari Mekah ke Yaman. Dari sini ke Surabaya gitu. Ya. Son'a itu. Jadi ini ngomong jangan sembarangan. Ya, dari hadis ini kita harus mikir bahwa
Bayangin kita udah mau deket surga gara-gara omongan kita. Kita harus jauh dari neraka. Ini banyak yang dilewat. Pindah ke halaman 339 jauh ya. Hati di dong banyak yang scroll sini. Ada halamannya ya. 339 ya di atas, tapi yang di tengah-tengahnya waqat ruya itu ada kan. Waqat ruya an Ibni Mas'udin qala. Pasal orang di sini. Enggak ada salah nih di sini. 39 di atas waqat ruya ada kan, di bawahnya baris pertama bawahnya waqat ruya ya an Ibni Mas'udin, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala iyakum wa fudulal kalami, jauhilah, iyakum itu artinya jauhilah oleh kalian ya, fudulal kalam maksudnya apa? Banyak ngomong ya, ngomong mulu, ngomong berlebihan. Jauhilah dari kalian banyak ngomong ya. Hasbu mri'in ma balagha hajatahu, cukuplah seseorang dari apa-apa yang sampai pada tujuannya. Itu ya, maksudnya apa? Cukuplah seseorang apa-apa yang menyampai dia pada kepada kebutuhannya. Ya maksudnya ya memang bahasanya iya seperlunya aja ngomong. Banyak kerja daripada ngomong lu kerja kagak gitu ya. Cukup ngomong seperlunya yang jadi kebutuhan. Kalau dibutuhin ngomong ya ngomong, kalau nggak dibutuhin ya jangan ngomong ya. Jaga pembicaraan, karena memang sayang hidup kita cuma gara-gara ngomong harus masuk neraka gitu ya. Jadi jangan banyak komentar sesuatu yang nggak kita butuhin. Contohnya lagi ya, sekarang nggak ngomong sih, ngetik. Itu ngetik, sama aja ngomong. Maksudnya ngapain sih komentarin sesuatu yang bukan urusan kita ya. Misalnya ya masalah artis lah, apa hubungannya gitu. Ini netizen nih ya, Indonesia terkenal ya netizen yang luar biasa, yang ngurusin buat hidup orang. Karena emang mungkin hidupnya udah susah diurusin, akhirnya ngurusin ke orang aja, udah puyeng. Ya, puyeng ngurusin hidupnya. Aduh ya kan, lu bukan ngurusin hidup aja, udah gak bisa ngurusin hidup gue, mending ngurusin hidup orang gitu ya. Ini kadang-kadang kita kebawa sama hal-hal ini di keluarga nih, harus diberi pemahaman kepada anak dan istri ya. Batasi ya membicarakan urusan yang bukan kebutuhan kita ya. Dikit bicara yang cuma kita butuhin aja untuk ngomong. Ini harus dibiasain. Wa nahi nakhoiyah ya qala yahlukun nasu min fudulil mali wal kalami. Hancurnya manusia, hancurnya kehidupan orang itu akibat banyaknya berlebihan. Fudul ini lebih berlebihan ya, tadi fudul kalam berlebihan ngomong. Hancurnya kehidupan orang terjadi karena kelebihan duit sama kelebihan ngomong ya. Sering dijelasin kalau kelebihan duit ya, makin banyak duit kata Nabi makin gak bahagia hidup kita. Tahu itu omongan Nabi tuh ya, tarik tahu sendiri dah. Kalau di iya dijelasin tuh, kenapa Nabi bilang makin banyak materi dunia makin gak bahagia. Nabi bilang gitu, karena semakin banyak materi pasti makin banyak keinginan. Makin banyak keinginan makin jauh dari bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bukan gak punya duit. Orang yang bahagia orang yang sedikit keinginannya. Tetapi keinginan itu akan timbul kalau punya materi. Nah, kadang yang lebih menyedihkan di sekarang, gak punya duit, keinginannya banyak. Ini menderitanya dua kali deh. Mungkin zaman Nabi gak ada tuh. Zaman Nabi orang gak ada materi, dia gak banyak keinginan. Nah itu sedikit keinginan itu akan membuat bahagia. Apa yang membuat orang banyak keinginan? Karena banyak materi. Semakin banyak materi kita, otomatis
banyak keinginan kita. Nah, karena banyak keinginan, pasti hidup jauh dari bahagia. Yang lebih bahagia lagi, sekarang ada, gak punya duit, banyak keinginan. Ini double gak bahagianya tuh. Ya, puyeng aja. Ya, kalau kredit itu termasuk gak? Tanya, orang kredit itu termasuk gak punya duit, banyak keinginan. Masuk gak tuh? Mungkin, ya tergantung, tergantung. Banyak yang digantung. Hah? Masalahnya kan ada orang yang kayak orang-orang Cina banyak banyak tuh dia usaha karena memang dia untuk mengurangi modal dia lebih pakai kredit aja dah biar lebih untung gitu. Nah kalau kehidupan kita sehari-hari ya kadang-kadang ini kalau masih dianggap orang yang ya begitu sih memang orang yang kredit itu sebenarnya nggak punya tapi banyak keinginan. Ya dia emang iya itu maksudnya kan kalau yang begitu iya tadi dia bilang kalau orang yang memanfaatkan sistem kredit itu lebih menguntungkan. Nah kalau emang yang di rumah-rumah begitu ya emang sistem ekonomi emang nggak pengen aja pengen beli cuma duitnya kagak akhirnya kredit ya karena ah, Soeharto dulu tuh agak susah kredit ya dan orang tua saya dulu bilang ya dia sampai mengharamkan kredit. Jadi makanya dulu beliau nggak pernah beli barang kecuali cash, gitu. Karena kita sering doa, Allahumma as'aluka na'udzuka minal galabadatain. Tuh. Maka harinya, ya Allah jauhkan saya dari utang piutang. Nah itu kan disuruh doa begitu. Ini kita malah ngutang. Ya, usahakan kalau nggak kepaksa banget jangan. Gitu. Mungkin kalau mungkin ya kalau kebutuhan pokok kebutuhan yang sangat-sangat ya silakan tapi kalau itu cuma keinginan sampai kredit ini double tadi nggak pakai kan Nabi bilang yang banyak keinginannya karena banyak materi. Nah ini banyak keinginan tapi materi nggak ada, ini double nggak bahagianya nih. Ya itu jauhkan dari hal-hal seperti itu untuk menenangkan hidup karena kadang untuk bertauhid itu kalau banyak masalah jadi susah fokus itu ya makanya jadi imam kan ya imam itu yang fasih yang ini yang nggak ada utang masuk tuh kenapa biar deh jadi imamnya nggak nggak puyeng gitu alhamdulillahirabbil alamin 300 juta gitu puyeng ayatnya kemana-mana iya iya makmumnya kolek-kolek bukan makmumnya yang khotib yang komat dari kolektor jadi kan Allahu Akbar sih itu nengok lagi ke imam kerat imam tuh ya pudul mal tuh kelebihan duit sama kelebihan ngomong biasanya orang udah kelebihan duit kelebihan ngomong juga ya ini katanya beliau bilang begitu yang menghancurkan hidup manusia hancur hidup manusia karena banyakkan materi ya kelihatannya senang kan udah pernah jelasin beda ya antara senang sama bahagia ya gitu yang Nabi bilang semakin banyak keinginan dunia semakin gak bahagia bukan semakin gak senang senang mungkin tapi bahagia yang Nabi bilang kan ya kan banyak orang yang senang-senang tentu bahagia justru dia senang-senang nutupin kependeritaannya gitu kan lagi hatinya lagi gundah apa gitu makanya sebenarnya kalau ente ngajak mancing yuk gue lagi bulut nih nah berarti mancing bukan bahagia tuh mancing menghilangkan ketidakbahagiaannya orang bilang kayaknya orang enak banget lagi mancing bukan dia lagi ruwet jadi yuk kita jalan-jalan yuk kemana ke Eropa kenapa emang gue lagi puyeng loh sebenarnya kita yang nanti enak banget ya ke Eropa dia nggak senang justru dia ke situ pergi ke Eropa gara-gara gak bahagia itu makanya tadi bilang gitu bukan masalah orang yang banyak keinginannya tidak senang bisa tapi maksud Nabi tidak bahagia ya tuh jadi karena banyak orang-orang yang nggak kemana-mana kayak di gunung aja para wali ya bahagia aja ya karena apa memang bahagia dia nggak butuh kesenangan dunia dia udah bahagia gitu makanya ada istilahnya orang kalau sudah dekat sama Allah biasanya
nggak terlalu demen sama urusan dunia. Karena dia udah dapet. Orang kadang-kadang pengen ini, pengen itu, nyari materi ini, materi itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kalau kita mendekatkan Allah, kebahagiaan ada di mana Allah hadir. Nah itu udah bahagia. Makanya biasanya kalau udah begitu dia nggak ngapa-ngapain. Sana kesini enggak ada. Kenapa? Ente pada mau nyari bahagia kan jalan-jalan. Saya udah dapat di sini. Tuh, duduk doang, duduk di rumah. Orang mikirnya dia lagi bahagia. Kita justru lagi nyari-nyari kemana? Orang diajak jalan kemana yang nggak mau. Dia bahagia di situ. Duduk doang dia bahagia. Karena ada Allah di situ. Ya, kan udah pernah dibilang kalau orang kita ya kita ada termasuk gitu kan. Di rumah duduk sendirian, langsung telepon, lo gimana? Bete ini gue sendirian tuh, nggak bisa sendirian karena Allah nggak ada di sini. Kalau Allah ada, nggak butuh orang. Nah, kadang-kadang ada ulama-ulama dulu yang duduk sendirian aja berjam-jam. Kita mikir kok nggak bete ya? Dia bahagia, Allah ada di situ. Makanya dia nggak butuh teman, ada Allah. Allah teman yang bisa membahagiakan. Nah kita, ya sejam aja sendirian, nggak betah. Ini masih introspeksi bahwa berarti Allah masih jauh banget di kehidupan kita. Sampai kita ngeliat kalau wali-wali kisah-kisah yang mereka tinggal di gunung sendirian, kok bisa ya tenang gitu? Karena ada Allah. Lebih bahagia daripada kemana-mana, lebih bahagia daripada nongkrong sama teman. Gitu. Makanya biasanya orang-orang yang bisa Allah selalu hadir di hatinya, nggak demen ngobrol banyak. Gitu. Karena dia ngerasa kosong kalau ngobrol sama orang tuh ngerasa jauh dari Allah. Dia pulang tak lama Allah. Bawaannya nggak betah kalau ngobrol sama manusia. Kalau kita nggak betah ditinggal temen. Nah ini yang harus kita renungin lagi. Belum sampai kayaknya ya. Ya bab kholwah aja. Ini kan udah bab kholwah kalau kayak gitu. Ya, ini fudul kalam, fudul mal, banyak harta berlebihan, bukan banyak berlebihan harta dan berlebihan ngomong menghancurkan hidup kita. Wa aidan, fa innal iksara minal kalami alladzi la hajata ilaihi yujibu qasawatal qalbi. Nah ini ngeri juga ya. Ya. Dan juga dikatakan bahwa sesungguhnya banyak ngomong. Gitu. Ini aneh lagi banyak ngomong nih, emang tugasnya ngomong ya. Lagi bete tadi ngomong belum, lagi malas buat ngajar dari kemarin gitu. Tapi mesti ngomong, masa ngajar nggak ngomong? Ya, itu. Kasih soal aja kan, kasih soal. Ya, ini banyakkan ngomong, iksaru minal kalami ladilah hajatane. Banyak ngomong yang kita nggak butuh dari omongan itu. Maksudnya omongan yang nggak ada pentingnya. Banyak ngomong, tapi ngomong yang nggak ada juntrungannya, nggak ada butuhnya kita ngomong itu. Yujibu qasawatal qalbi, itu akan mewajibkan, pastinya akan mengeraskan hati. Itu ya. Jadi ngomong mulu yang nggak ada juntrungannya itu bikin keras hati. Ya, keras hati. Jadi kalau udah keras hati susah dinasihatin, dikatanya nggak mempan. Emang banyakan dia ngomongnya, gitu. Jadi keras hati orang yang tukang ngomong mulu yang nggak ada juntrungannya. Ya, maksudnya dia nggak dibutuhin buat ngomong, dia ngoceh aja. Ya, dan dia juga nggak butuh ngomong itu sebenarnya, tapi ngoceh aja. Ya, kita jangan banyak ngomongin sesuatu yang nggak ada urusannya sama hidup kita gitu. Itu namanya bicara sesuatu yang nggak hajat, nggak ada butuhnya gitu ngomong. Ya, tuh. Makanya kalau orang-orang soleh, ya kadang ya kalau ketemu gitu ada mereka orang-orang yang bisa membatasin omongan, bahkan tahu tempatnya. Ya, kita bisa diukur sama orang-orang kayak gitu. Ya, kita ajak ngomong, tahu dia diem. Oh, mungkin dia nggak mau di sini ngomongnya. Mungkin yang dia ngomong ini bagus, cuma dia tahu tempatnya nggak bagus, akhirnya dia nggak ngomong. Sampai bukan masalah ngomongnya doang, dia lihat tempatnya, kondisinya, siapa yang diajak ngomong, siapa yang pantas diajak ngomong, siapa yang enggak. Itu. Jadi sampai menasihati orang pun dia ngeliat nih orang kayaknya nggak dinasihatin juga nggak bakal tempat, udah diemin. Kenapa? Kok nggak dinasihatin sih orang? Saya udah tahu karakternya, ini orang nggak bakal dengar, jadi akhirnya nggak ngomong. Padahal yang diomongin biasanya bagus,
Yang bagus aja diukur. Yang ulama udah jadi ulama mungkin. Walaupun yang keluar pastinya bagus seorang ulama, tapi dia aja ngukur. Oh ini kayaknya nggak bakal mempan dia ngomongin agama. Udah, akhirnya dia tahan nggak ngomong. Orang nanya kok nggak dinasihatin sih? Ya dia udah pikir jauh, nggak ngaruh. Gitu akhirnya biarin aja. Ntar juga kalau jatuh di kesini, gitu baru tuh. Saat iya dia emosi iya makanya gue bilang gitu baru enak. Kalau sebelum itu diamin aja dulu. Sampai tahu gitu kapan dia harus ngomong, kapan enggak. Ini padahal yang diomongin pastinya baik, pastinya yang dibutuhkan, masih ngukur harus ngomong apa enggak. Nah kalau ini kan udah kejauhan, banyak ngomong dan nggak ada pentingnya lagi. Ya makanya jadilah kita seperti orang-orang yang ulama yang punya pandangan luas, sampai ngomongan baik aja dia ngukur harus ngomong apa enggak, begitu. Ya misalnya ada orang salah dalam urusan-urusan kesehariannya gitu, terus dibilang kok tuh nggak dikasih tahu orang, jadi kan nggak ngaji sama saya tuh begitu. Ya itu kan dia punya guru, karena namanya nggak menghormatin gurunya kalau sampai nasihatin dia, sampai ngukur gitu. Padahal yang diomongin pasti baik, nasihat ya, tapi dia ingat oh ini bukan murid saya, nggak boleh saya ngasih. Ini ngelewatin pagar orang, sampai bisa begitu. Itu harusnya kita udah bisa begitu, tahu tempat ya apa ya, tengahnya begitu gitu. Apa ya kalau jatuhnya omongan-omongan yang nggak ada juntrungannya, ya sampai kita emosi kan nggak lucu. Yang satu bela Argentina, yang satu bela Spanyol sampai berantem. Kamu gitu diam aja. Emang apa ngaruhnya sama hidup kita? Argentina yang juara, atau Spanyol yang juara juga, lu begini-gini aja gitu. Sampai segitunya ngomongin sampai ribut. Ini kadang-kadang kita nggak ngukur gitu. Ya, berlebihan sesuatu urusan yang nggak ada hubungannya sama kita. Ya, itu yang harus dibatasi. Makanya batasin juga ngelihat-ngelihat ya media sosial tuh ya, apa yang pantas buat dilihat, apa yang enggak. Padahal kita harus komentar ya hubungannya. Ya kita nggak suka sama hidup orang, ya dia begitu sama bininya, kita komentarin urusan dia sama bininya nggak bisa ikut campur. Ada gitu yang artis-artis kadang-kadang ada netizen marah gitu, urusan dia sama lakinya gitu. Ini kan dunia udah kebalik gitu. Hitungannya banyak hal-hal yang harus kita jaga. Justru kita di akhir zaman ini harus banyak nahan diri dari ngomong, ngabisin energi juga. Oh, panasnya juga udah begini banget panas gitu, ngabisin energi kita ngomong sesuatu yang gak penting buat hidup gitu. Karena ini dikatakan tadi mengeraskan hati. Hati kalau udah keras kan susah ya. Kalau bahasa dulu yang di Nasul Ibad tuh, orang yang hatinya keras kayak kita ngomong sama orang lagi nyelam ke air, lo ajak ngomong gimana juga nggak denger ya. Coba dah ambil kolam renang lo nyelam, gua ajak ngomong tuh kayak gitu. Kalau lu nasihatin orang yang keras hatinya, kayak lu ngomong sama orang lagi nyelam, jadi kagak denger apa-apa. Susah kalau udah hatinya keras. Crash pakai syak gitu, crash. Kama fi Tirmizi, seperti di dalam hadis ini min hadis Ibnu Umar marfu'an, secara marfu' la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah memperbanyak ngomong yang tidak ada zikir di dalamnya, zikir kepada Allah ya. Ya makanya memang sih ini banyakin istighfar, banyakin ya mengingat Allah. Wa inna kasrat tal kalami bi ghairi dzikrillah yuqassil qalbah. Karena banyak ngomong tanpa mengingat Allah, ya tanpa banyak berzikir atau mengingat Allah, itu akan mengeraskan hati ya. Itu makanya banyakin mengingat Allah, banyak istighfar habis ngomong. Kadang harusnya ngerenungin di malam hari sebelum tidur, dari pagi sampai sore apa yang udah kita ngomongin, apa yang salah, apa yang gak pantas diomongin, minta ampun sama Allah sebelum merenung. Itu harus dibiasain ya.
ngerenungin, ngingetin semua hal yang kita omongin dari pagi sampai sore. Ini baru ngomong nih, kita ntar lagi bahas masalah ini, bersitan kebencian, kedengkian, ya ini belum, ya walaupun semua udah pernah kita bahas di Sirajatul Talibin ya, tapi ini lagi hadis ini lagi ngomongin yang keluar doang, aja harus kita renungin, bener gak ya? Nanti ada lagi bab tentang bagaimana memikirkan yang ada di hati dari pagi sampai sore. Ini ada kebencian sama siapa aja dari pagi sampai sore. Ya mohon ampun ya Allah, saya masih benci aja ngeliat yang apa ya Allah maafin saya. Gitu, renungin. Tadi pagi, gitu, saya ngeliat dia ngapa benci banget ya, gitu. Apa gara-gara saya belum kawin dia udah kawin ya, gitu. Siapa itu? Nah, dia tarif kali, nggak tarif jadi. Gitu. Bawaannya dengki aja, sampai hati saya dengki aja ya dari pagi tadi ketemu Arif. Apa jaga kalau saya belum kawin, maafin saya ya Allah. Gitu ngomong di hati. Enggak begitu? Enggak. Ya. Nah, kalau itu babnya nanti ada di sini. Sekarang ngomong doang ya, baru ngomongan. Ini sebenarnya kalau buat kita ya, ini yang ngaji, yang udah ngelewatin 7 tangga, nggak pantas sebenarnya. Ini keluarnya masih nggak bagus. Kita udah benerin ini loh ngajinya. Kita ngaji kemarin 7 tahun, benerin ini. Kalau ini masih keluar gak bagus juga, ini kejauhan kayaknya. Makanya sebenarnya bab ini, hadis ini kayaknya sebenarnya harusnya udah lewat ini. Gitu harusnya ya. Udah bisa jaga mulut. Ya. Yang lagi kita proses dalam kitab Sirajatul Talibin itu adalah menjaga hati. Kalau jaga mulut aja belum, kejauhan. Itu makanya nih harusnya bisa banyak mengingat Allah di hati dengan memohon ampun kalau kita ngomong salah-salah, ingetin ngomongan kita dari pagi sampai sore, malam sebelum tidur renungin, seselin omongan yang kayaknya nggak pantas ya Allah, maafin saya tadi saya pernah ngomong begini. Ya, wa inna ada nasi anillahil qalbul qasi. Lagi. Sesungguhnya orang hamba yang jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Ini ya kelihatannya mungkin bayang mulu, wirid mulu, tapi kalau hatinya keras itu dia jauh dari Allah, kesannya deket karena zahirnya doang ritual mulu, ibadah mulu, padahal kalau hatinya keras dia adalah orang yang jauh dari Allah. Sedih kan? Paham ya keras hati ya, udah pernah sering bahas gitu ya. Keras hati itu banyak sebabnya ya. Nanti kalau kita ketemu lagi bab tentang makan, ketemu lagi tentang masalah keras hati, sumbernya banyak makan. Kalau udah makan mulu hati jadi keras, karena habis makan biasanya banyak minum, habis banyak minum pasti banyak uap pasti banyak tidur. Orang yang banyak tidurnya keras hatinya, itu kata Imam Ghazali. Kalau orang udah keras hatinya, nah ini sebanyak apapun ibadahnya tetap jauh dari Allah. Jadi hitungannya Allah nggak ngangkat. Dan keras hati kan emang susah. Nih hati keras itu kan di Quran ada kayak batu, ya. Bahkan hati yang keras lebih parah dari batu. Karena apa? Karena batu kalau ditetesin air terus lama-lama bolong. Tapi hati yang keras nggak mempan. Dikata jadi mana juga dinasihatin, bahkan Allah kasih musibah pun tetap nggak sadar. Ini berarti kalau hati yang keras. Jangan sampai, makanya apa yang membuat hati kita keras, nah pikirin ini, oh berarti banyak ngomong nggak boleh gitu kan. Ya masalah makan udah pernah babnya itu. Kalau orang yang lembut beda kan. Orang yang lembut dari orang-orang yang nggak bener aja nasihatin, dipikirin. Preman sekalipun, orang yang rusak sekalipun, nasihatin, ngomong baik, dipikirin. Sampai dia ngomong gitu ya, kata iya bener gue tuh orang yang culas, gitu. Dipikirin. Padahal yang ngomong orang nggak bener. Itu kalau orang hatinya lembut. Orang keras hati, mau nabi yang ngomong, kagak dengerin. Nabi yang ngomong gimana juga kagak dengerin. Tuh, iya itu makanya jadilah orang yang lembut hatinya, yang gampang mengintrospeksi diri. Kalau hati keras, introspeksi orang mulu. Gitu. Hati yang lembut, gampang introspeksi diri.
selalu melihat lingkungannya itu menjadi contoh. Apa begitu di hidup gue, dia kelakuannya begitu, gue begitu nggak sih? Ngelihat orang aja dia langsung introspeksi diri. Itu orang yang lembut hatinya, gampang dinasihatin. Nggak dinasihatin aja dia bisa nyari nasihat sendiri. Itu orang yang lembut hati. Ya udah begitu belum? Kalau udah begitu berarti udah lewat tanggal 7 ya. Tanggal 8 jatuh lagi. Waqala Umar, berkata Umar bin Khattab, ya, man kasura kalamuhu kasroh sakotuhu, siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya ya, banyak tergelincirnya, banyak salah ngomongnya. Wa man kasura sakotuhu, siapa yang banyak salah ngomongnya kasura zunubuhu, pasti banyak dosanya. Wa man kasura zunubuhu, siapa yang banyak dosanya kanatin naru aulabihi, yang pantasnya neraka buat dia. Itu nyambung gitu ngomongnya. Siapa yang banyak ngomong bakal banyak tergelincir, jatuh omongannya salah. Orang banyak salah ngomong berarti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas buat dia. Ini banyak masuk neraka gara-gara ngomong. Halaman selanjutnya 340 ya, bait keduanya tuh, wa qala rajulun li Sulaiman. Sulaiman mana nih? Hah? Sulaiman lagunya. Salman. Oh ini orangnya. Salman Al-Farisi berarti ya. Berkata seseorang kepada Salman, "Usini, nasihatilah aku." Ya, qala la takallam, jangan ngomong. Begitu nasihatnya begitu dong. Ya, usini itu wasiatin aku. Beri aku wasiat. Ya. Ini sahabat Salman Al-Farisi cuma jawab, la takallam, jangan ngomong. Qala ma yastati'u min asyid bin nasi alla yatakallam. Ya. Dia bilang apa bisa ya hitungannya hidup di dalam kehidupan manusia nggak pakai ngomong. Qala fa in takallamta fatakallam bihaqqin au wiskut gitu. Kata dia kan gitu. Emang iya kita bisa hidup nggak pakai ngomong gitu di kehidupan bermasyarakat. Lalu jawab lagi sama Salman Al-Farisi, Farisi. Ya, fa'in takalamta, emang kalau kamu harus ngomong dalam kehidupan sehari-hari, fatakalam bihaqqin, ngomong yang benar-benar aja. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mendingan diam. Ya, makanya sampai dia bilang diam, wasiatnya gitu dong. Jangan banyak ngomong. Apa iya saya bisa nggak banyak ngomong, nggak ngomong hidup di masyarakat? Lalu dijawab lagi sama Salman, iya ngomong, tapi ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, jangan ngomong, diam aja. Gitu. Itu nasihatnya. Maksudnya la takalam itu jangan ngomong hal-hal yang nggak benar, yang nggak penting. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ya'khudhu bilisanihi. Sesungguhnya ya, dan adalah Abu Bakar Siddiq itu mengambil lidahnya, memegang itu ya'khudhu hadza auradani alwa mawaridi. Ya, inilah auradani yang menjerumuskan diriku, al mawaridi, dan yang mencelakakan. Dia ngambil lidahnya, dia bilang, inilah yang menjerumuskan diriku dan inilah yang membuat petaka kehidupan. Ya, lidah ya makanya. Kalau pedang lukai hati, lukai itu gimana? Tidak nemzet, yang menjawab. Kalau pedang lukai tubuh, ada obat bisa dicari. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Oh iya, ya. Kalau lidah itu bahaya, malah petaka. Hubungan jadi nggak harmonis seumur hidup. Bunga redok sama dia tuh gara-gara mulut sebetulnya. Akhirnya ada orang nggak mau kenal kita lagi, nggak mau ketemu kita lagi, cuma gara-gara mulut. Bahaya banget ya. Lidah maksudnya. Waqala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi allazi la illallah, wallahi
Wallahi la alladzi la ilaha illallah. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Ma'alal ardi ahaqqu bituli sijnin minal lisan. Tidak ada di atas bumi ini yang lebih berhak untuk dipanjangkan penjaranya selain lidah. Maksudnya lidah itu disuruh dipenjara. Demi Allah tidak ada yang di atas bumi ini yang harus dipenjara lebih lama, yang harus panjang penjaranya adalah lidah. Penjarain lidah, ya, jangan sampai dia keluar sembarangan. Gitu kata Mas'ud. Wa qala Wahab ibn Munabbih, ajma'atil hukama, para hukama bersepakat ala anna ra'sal hikmah, bahwa sesungguhnya puncak hikmah adalah as-sukut, diam. Ya, hikmah tahu ya, hikmah itu kebijaksanaan. Hikmah itu adalah pemberian Tuhan di mana orang menjadi bijaksana. Puncak orang menjadi bijaksana adalah banyak diam. Ya, orangnya diam. Kan juga diam jadi orang angker lihatnya, nggak ketahuan. Coba Ajiawi kalau diam, orang ngeri lah. Kalau Jawi diam aja ngeri juga. Ya, akhirnya dia ngomong jadi hinaan gitu. Makanya mendingan diem aja, orang masih takut kan gitu. Nggak tahu kita siapa sebenarnya gitu. Ya kan kita jadi nggak jadi taker karena kita diem. Ya, pakai aja pakaian yang kalau maulid pakaian yang heboh gitu, pakai topi Aladin kayak apa gitu. Ya terus duduk di depan diem aja, oh, ngeri orang. Ya pas ngomong sama langsungnya pulang gitu. Masih berkat dan Ustaz siapa isinya garbu awal. Tuh ya, diam itu emas ya. Itu menunjukkan kewibawaan. Makanya tenang. Makanya ngerinya orang ilmunya banyak, diam lagi. Ini baru karismatik. Ya. Ya tadi aja contohnya jauh ya gitu ya. Itu aja kelihatan karismatik kalau dia diam. Bayangin apalagi kalau dia berilmu terus diam. Ini makanya ulama-ulama dulu tuh begitu. Kenapa mereka karismatik? Gak banyak ngomong. Ya ulama dulu kan kalau ceramah 15 menit, belum segitu dulu. Kayaknya mahal mulutnya gitu. Ya, mereka lamanya tuh ngajar. Tapi kalau suruh ceramah, bentar. Ya, karena memang habis itu duduk ngeri lihatnya dudukin pakaiannya biasa. Cuma karena orang tahu dia ulama, terus diam. Makin ngeri. Makanya banyakin diam. Ya. Wal maksudu nih bawahnya lagi tuh. Yang terakhirnya artinya di baris bait terakhir wal maksudu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kalami bil khair. Maksud dari Nabi sesungguhnya menyuruh untuk berkata-kata yang baik-baik aja. Masukuti amalaya sabiqin, dan Nabi nyuruh diam kalau yang enggak baik. Kan hadis awalnya gitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya yakin kepada Allah dan hari akhirat, maka ya berkatalah yang baik-baik atau diam aja. Nah, apa maksudnya Nabi? Wa kharaja Imam Ahmad wa Ibnu Hibban min hadis Bara ibni Ghazib anna rajulan qala ya Rasulullah alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa bikin aku masuk surga. Fadzakar hadis fihi qala, lalu Nabi menyebutkan hadis yang di dalamnya ada kata-kata wa'at imil ja'i'ah, dan beri makanlah orang-orang yang lapar, waskiz zam'an, dan beri minumlah orang-orang yang haus, wa'mur bil ma'ruf, ajar suruh orang untuk berbuat baik, wanha 'anil munkar, larang orang berbuat munkar, fa'ilam tutik dari fa'ilam tutik dari pakuffa bisanak illa min khair. Ya, kamu kalau nggak bisa yang itu semua, maka tahan lidahmu dari ngomong yang nggak baik, kecuali yang baik-baik aja. Atau yang terakhir itu kalau nggak mampu semua tadi. Ya, kasih orang yang makan yang lapar, minum orang yang hausan, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat
berbuat nggak baik. Kalau nggak bisa, banyakin diem. Tuh amalan-amalan yang tadi susah, ya udah nggak bisa ngerjain, ya udah kerjain yang terakhir. Jaga lidah, jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Itu, ya, itu yang harus kita renungin. Ini kayaknya ya ngasih orang makan lapar, duitnya kagak, gitu. Ngasih aus juga duitnya kagak. Terus apa namanya ngajak orang berbuat baik, males. Ya, ngelarang orang berbuat nggak benar, nggak berani. Siapa dong yang gitu bisa? Udah banyakin diem aja dah gitu. Diem aja, jangan banyak ngomong, jangan ngomong kecuali yang baik gitu. Ya, sampai sini aja. Insyaallah ada Fatihah, Nabi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan nasta'in. Berarti muradhalin amin wa fina inna hamda ya rabbana hamda ya rabbana hamda wa marhamna wa rahmah walidina anfa'na kama 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika wa ya arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.